Kembali lagi bersama saya Budi, seorang manusia. Kali ini kita akan kembali membahas sesuatu tentang cinta ya. Atau lebih tepatnya kita membahas tentang PDKT. Tapi di sini bukan saya yang menjadi narasumber. Saya di sini cuma host saja ya. Nanti mungkin saya akan memberikan pendapat, tapi nanti itu bukan sekarang. Kali ini saya ada pendapat dari kedua teman saya, yaitu si Rifki dan Aswin. Oke, kita dengarkan dulu pendapat dari Aswin ya. Menurut orang sih, PDKT itu pada dasarnya kita tabu karena orang yang kita dekati itu kita nggak tahu apa-apa gitu. Kita nggak tahu orang yang kita dekati data bukan. Nah makanya perlu PDKT. Pengalaman PDKT pernah, malah perlu waktu nyampe sekitar 1,5 tahun lah buat PDKT. Soalnya PDKT itu penting atau enggaknya, menurut orang pribadi tergantung orang. Kadang ada orang yang dikit-dikit baper, nyantol, terus dikit-dikit orang tuh baperan gitu kan ya. Jadi tergantung orangnya sih, penting atau enggaknya. Terus ada yang emang mudahnya karena emang ganteng, tajir, banyak duit gitu kan, kayak gitulah, tergantung. Oke, sekarang kita dengarkan pendapat dari Rifki. Budi seorang manusia udah ngasih pertanyaan buat saya. Pertanyaannya ada 3. PDKT itu apa? PDKT ada 2 menurut gua. PDKT yang berhasil sama PDKT yang gagal. PDKT adalah pendekatan yang sukses dan pendekatan yang gagal. Menurut gue sih gitu. Kalau pendekatan yang gagal berarti pernah dipilih kemudian tereliminasi. Ya, mantan calon pacar. Pengalaman PDKT yang paling menarik, yang paling sukses 2017 sampai 2019, 2 cewek yang gue dapetin dalam 3 tahun. Dan itu selang bergantinya nggak lama ya, cuman gue putus langsung jadian sama cewek yang lain. Terus yang gagal 2020 bulan April itu gue gagal, pernah dipilih kemudian tereliminasi gara-gara gue salah strategi. Gue terlalu terburu-buru, gue terlalu ceroboh, terlalu berlebihan ya. Karena dari 2019 sampai 2020 jalan 4 bulanan gue jomblo gitu. Jadi gue belum merasakan cintanya gue lagi. Nah jadi gue tuh terakhir kemarin bulan April gue gagal gara-gara ya terlalu berlebihan, nggak selau. Itu sih yang gue bisa evaluasi. Terus apa PDKT itu penting? Yes, itu penting banget menurut gue. PDKT itu ibaratnya kalau dalam Islam ta'aruf buat ya gak? Dimana kalau lu PDKT tuh lu bisa melihat responnya dia kayak gimana, responnya positif apa negatif. Kalau positif ya lu berarti ya kemungkinan lu diterima. Dan kalau negatif misalnya kayak nggak respon kayak gimana gitu, ya berarti lu udah mundur aja perlahan-perlahan
mungkin ada beberapa hal, ya mungkin dia masih belum bisa move on dari mantannya, atau mungkin dia emang lagi sendiri, atau mungkin lu kurang ngasih keyakinan buat dia. Terus momen PDKT itu dimana ya momen yang bakal lu kenang di saat lu udah jadian. Enaknya sih gitu. Kalau udah jadian nih, misalkan udah sukses PDKT-nya, tahap kejadian bilang udah 4 bulan atau 5 bulan, pasti ada di momen dimana lu hilang kata-kata di saat kontekan, di saat chatan, di saat telepon. Lu pasti ngebahas deh, nanya lagi, dulu lu kan pernah deketin gua sih, ini itu, lu kan pernah minta nomor WA gua. Ya di situ bakal dikenang. Terus lu ngejar-ngejar gue sampai depan sekolah, terus lu pernah ikut ke kantin. Nah di situ momen yang paling berharga saat PDKT. Terus di PDKT juga lu bisa belajar menerima kekurangan dia. Misalkan wah gue suka sama cewek itu, gue PDKT, gue minta nomor telepon, gue ngajak jalan, terus gue ngajak makan. Di situ itu momen PDKT. Jadi di situ ada waktu buat berkomunikasi sama dia. Lu jadi bisa nilai dia kayak gimana gitu. Terus juga lu bakal nerima dia apa enggak, menurut gue sih gitu. Misalkan lu saat PDKT terus tuh cewek kurang sama tipe lu, ya lu bisa memikirkan lagi itu di saat PDKT itu. Di situ paling yang lu krusialnya, jangan sampai lu udah bikin baper anak orang, lu udah jadian ternyata lu nggak nerima sifatnya dia gitu, atau keluarganya atau segala macamnya dia. Terus juga di momen PDKT itu lu bisa nambah relasi pertemanan. Lu bisa jadi tahu temannya dia siapa, terus lu bisa jadi tahu keluarganya dia siapa. Menurut gue sih gitu. Terus di saat lu udah PDKT, terus lu udah pacaran dan putus sama gue sih, saran gue dari pengalaman gue yang udah jangan lost komunikasi, terus jangan hilang silaturahmi, ya kan? Soalnya lu dekat sama dia dengan secara baik-baik, dan lu putus kalau udah putus sama dia dengan cara baik-baik juga. Gitu sih menurut gue. PDKT itu penting sih, lu bisa mengetahui tuh orang, bisa belajar sifat tuh orang, jadi lu bisa nerima kekurangannya dia atau kelebihannya dia. Menurut gue sih gitu buat tips buat lu yang lagi PDKT. 1, jangan terlalu ribet. Yang kedua, jangan terlalu over. Yang ketiga, jangan terlalu posesif. Kalau lu ngelakuin itu krusial, PDKT lu bakal gagal. Yang keempat, ikutin aja alurnya, dia mau kemana ikutin aja, respon aja. Keempat, jangan terlalu buru-buru. Oh iya, jangan terlalu buru-buru juga, menurut gue sih itu. Ya, itulah pendapat dari Aslin dan Rifki mengenai PDKT. Apa kalian setuju? Kalau misalkan kalian tidak setuju, boleh komentar di bawah ya. Dan video ini tidak berakhir sampai sini saja. Masih ada lagi 2 bagian.
nanti akan diisi lagi oleh teman-teman saya. Dan mungkin bagian 1 cukup sampai di sini dulu. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mungkin ini Budi Podcastnya kontennya bukan temak sih, tapi bertanya pada manusia gitu kan. Kayak tadi kan aku bertanya pada manusia yang bernama Rifki dan Aswin. Oke, mungkin itu saja. Ingin panjang tapi takut ketagihan. Saya Budi seorang manusia, pamit dari telinga Anda. Hey. Yeah. Yeah, baby.